Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru tenaga honorer, yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri, kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lulus passing grade Pak, menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya Bu Nunu ya, ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di daerah-daerah terpencil, yang sampai hari ini masih menangis karena mereka tidak pernah merasakan keadilan dari pemerintah. Mereka yang sudah mengabdi di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang harus menyeberang sungai, yang harus langgar kali kalau orang NTT bilang ya, yang kadang-kadang kalau banjir taruhan nyawa, tetapi sampai hari ini mereka tidak bisa masuk lolos P3K. Itu yang pertama. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman, yang sudah mengabdi belasan tahun Pak, bukan 1-2. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di pedalaman-pedalaman itu sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila, kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti, ada guru-guru yang baru 1 tahun 2 tahun mengajar lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu saya minta Pak Menteri, mari kita coba ingat ini. Bagaimana justru mereka ini yang sudah belasan tahun ini, yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara ini, justru mereka itu yang harusnya mendapat prioritas untuk diangkat. Apapun alasannya, kalau menurut saya mereka sudah tidak pantas lagi diukur dengan apapun, karena terlalu mulia hati mereka Pak. Mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan gaji. Tapi ketika ada P3K yang ditawarkan oleh pemerintah 1 juta, kenapa sampai hari ini mereka tidak pernah lolos? Sangat menyedihkan Pak Menteri. Yang kedua, seperti kami daerah 3T, bahkan semua daerah 3T, khususnya NTT, kami ini kenyataannya tuh Pak, betul-betul kekurangan guru. Kurang guru kami. Tetapi kami kenapa dibatasi? Kenapa banyak sekali yang tidak lolos? Ada formasi dari kepala daerah, tapi yang datang, saya sudah kemarin reses ke beberapa kabupaten, kepala daerah mengatakan kami mintanya lain, formasinya lain, diberikan oleh pusat lain Bu Anita. Contoh, di Timur Tengah Selatan, banyak sekali mayoritas kami Kristen Pak, formasinya guru Kristen, tapi yang dikasih guru agama Islam. Akhirnya guru itu tidak diberi jam pelajaran, 0 pelajaran, tidak dibayar. Tetapi dana daunya sudah dihitung masuk ke APBD. Akhirnya anggaran itu saya tanya, dipakai untuk apa Pak Bupati? Ya begitulah Bu Anita. Nah ini makanya saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektorat Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat deh ya. Ini ada beberapa daerah yang dana daunya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana daunya itu sudah ditransfer ke APBD, dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K, tetapi tidak diangkat oleh Pemdanya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur Pak, Kota Kupang ibu kota provinsi saja, 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu 2021 Pak, sampai hari ini sudah terima SK tapi tidak diangkat. Saya mau tanya Pak, ini mana Ibu Nunu? Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya, setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat. Tapi sampai hari ini Bu, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang 2023 ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah tuh pakai prinsip yang mana ya?
SK dulu baru ditransfer uangnya. Artinya kalau sudah ada SK berarti mereka harus diangkat. Tapi kok ini sudah ada SK alasannya NIK, padahal NIK itu dasar pembuatan SK. Ini pemerintah daerah bolak-balik. Ini saya minta tolong nanti Ibu Inspektur Jenderal, kita apabila perlu Pak Menteri dan Bu Nunu. Kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada, tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah.